maaf untuk korupsi, Anda sudah tanyakan ini berkali-kali ya, dimanapun tanya dan berbagai orang sudah sampaikan, ya silakan saja Anda nilai ya. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan ya hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nah, jadi ya teman-teman ya, itu aja. Saya malas, capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Itu stressingnya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Ini ada video dari Pak Habibur Rahman guys, Ketua Komisi 3 DPR, memberikan keterangan pers tentang catatan akhir tahun guys, Komisi 3. Dan apa ya guys, ini ada kata-kata yang apa ya, jangan didengar, Prof Mahfud itu orang gagal gitulah. Dan ini menjadi kontroversi sangat sangat, kita simaklah apalah guys. Pulpen dong. Ya, ayo langsung ngomong aja. Satu lagi dong, Cak. Tadi kan juga sudah polisi dan lain-lain. Tapi bang, di satu sisi kan kita juga tahu bahwa memang banyak kontroversi begitu. Meskipun tadi Komisi 3 merapai sendiri bagaimana di tingkat PTDA dan lain-lain. Tapi salah satunya tuh yang kemarin bilang kan pemerasan oknum polisi bang, penonton DWP, Indonesia itu. Terus yang kedua mau bertanya soal tidak damai koruptor ini gimana, karena sudah banyak kritik tuh, termasuk juga Mahfud MD kan bilang kalau ini. Kalau Pak Mahfud orang gagal nggak usah didengar. Gak usah didengar. Dia sendiri memberikan nilai pada dirinya 5 kan. 5. Kapan Komisi 3 Komisi KPK juga kita tuntaskan kasus Harun Masiku, apalagi sempat disebut ini ada dugaan politisasi. Aduh, ini diborong semua, kawan-kawannya nggak kebagian. Ya, udah cukup. Borong. Ya, satu soal kinerja kepolisian itu dia namanya fenomena oknum. Itu kan ada di semua lembaga. Saya berkali-kali sampaikan, apakah di Polri, apakah di TNI, apakah di Kejaksaan, apakah di DPR, oknum ada dan mungkin banyak. Tapi yang kita nilai ya, kalau fenomena oknum ini adalah bagaimana cara institusi merespon setiap terjadi masalah. Kalau Polri, setahu saya begitu ada kasus PTDH ya yang fatal ya, Palu ya kan nggak bisa disembunyikan tuh. Tahu-tahu begitu kita kejar PTDH ya kan, kemudian kalau Sumbar jelas, Jambi begitu juga ya kan, malah 2 orang yang kena PTDH. Jadi kita tentu mengapresiasi dan teman-teman rasakan paham sekali kok yang di Komisi 3 ya, ketika kita lewat sekretariat saja misalnya minta keterangan terhadap hal ihwal dugaan pelanggaran, dalam hitungan jam biasanya langsung direspon oleh Kapolres tempat misalnya, ya. Jadi itu yang kita apresiasi, dan ini kita nggak bisa bohong karena memang itu yang terjadi. Kita yakin memang Pak Kapolri mengingatkan kepada jajarannya, ya. Setiap masalah tentu mungkin saja terjadi, tapi bagaimana respon penyelesaiannya itu yang dituntut maksimal. Soal DWP ini ada 2 sisi, ya. Satu sisi tentu kita menghargai ya, menghormati, apresiasi tindakan yang dilakukan Kadif Propam ya. Tapi di sisi lain juga kita perlu saling mengingatkan bahwasanya event-event musik itu memang sangat rawan menjadi ajang penggunaan narkotika. Saya sejak kasus ini mencuat ya, saya mencari informasi ke berbagai pihak. Memang banyak mengatakan, Pak, kalau di situ ya acara seperti memang sangat rawan penggunaan narkotika. Nah, jadi
kita menghargai apa yang dilakukan oleh Kadif Propam, tapi haruslah ya seharusnya tetap proporsional. Ya, kita tahu keberhasilan apa namanya di narkoba kita luar biasa, membongkar bertonton apa namanya pengiriman sabu ya, sampai kita apa namanya kumpulkan data itu banyak sekali keberhasilan mereka. Nah, kalau ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, tentu harus ditindak. Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Orang yang melakukan kesalahan ya harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi berat ringannya hukuman, gradasinya itu harus paralel dengan berat ringannya kesalahan. Ya. Saya sangat percaya Pak Kapolri dan Pak Kadif Propam tahu sekali cara memainkan barang itulah, kurang lebih ya. Ini kan ya Pak ya, kayak sama kita pegang gelas gini, kalau terlalu kencang bisa pecah gelasnya, kalau kita lepas ya pecah juga. Ya, Pak Rikwanto nanti bisa menjelaskan itu. Ya, lalu tadi apa soal maaf untuk korupsi, Anda sudah tanyakan ini berkali-kali ya, dimanapun tanya dan berbagai orang sudah sampaikan, ya silakan saja Anda nilai ya. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan ya hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nah, jadi ya teman-teman ya, itu aja. Saya malas, capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Itu stressingnya. Gitu. Jadi yang diperdebatkan kalau pengembalian keuangan negara bagaimana orang dihukum, enggak gitu. Kita ini memperdebatkan hal yang remeh-temeh tapi melupakan hal yang paling substansi dalam pemberantasan korupsi. Tinggal saja aparatur negara, kepolisian, kejaksaan, KPK menerjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya, gitu loh. Oke? Terus soal Harun Masiku dan lain sebagainya, silakan saja KPK memproses. Ya, kita hormati hak KPK untuk melaksanakan tugasnya, tapi kita hormati juga haknya Pak Hasto ya untuk melakukan pembelaan diri. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada beliau. Ya, kalau soal ini politik nggak politik itu sampai nanti kiamat kita nggak akan selesai berdebat. Ya, pasti akan sangat subjektif. Ya, orang yang keinjek akan teriak, orang yang nggak keinjek ya akan diam saja. Itulah dunia kita saat ini. Ya. Tapi kalau aturan nanti ditegakkan, yang dituduhkan maupun yang dibantahkan itu harus sama-sama ada buktinya. Itu saja. Oke, ada lagi teman-teman? Oke guys, alhamdulillahirabbil alamin, itu tadi keterangan atau pernyataan dari Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman ya guys, memberikan keterangan pers tentang catatan akhir tahun Komisi 3 terkait mitra kerja Komisi 3 guys. Ketua Komisi 3 DPR Pak Habibur Rahman dalam kesempatan ini juga merespon kritik mantan Menko Polhukam Prof Mahfud MD guys. Wow, oke. Terhadap ide Presiden Prabowo Subianto ingin memaafkan koruptor. Bahkan kader Gerindra itu menyebut bahwa Prof Mahfud adalah sebagai orang gagal guys. Wow, panas. Dalam kesempatan ini Pak Habibur Rahman juga merespon terkait gerombolan polisi jahat lah guys, atau oknum lah, memeras warga negara Malaysia terkait dalam acara musik guys. Dan ini
juga kalau acara-acara musik atau yang dari luar negeri itu istilahnya sangat dekat dan juga sangat rawan oleh narkoba ya guys. Oke. Dan semoga ini bisa apa ya, menjadikan evaluasi info atau tambahan lah guys. Dan Pak Habibur mengatakan untuk Prof Mahfud MD janganlah untuk menghasut-hasut, tidak mungkin lah Pak Prabowo apa ya guys, istilahnya melanggar undang-undang istilah gitu ya guys ya. Oke, semoga bermanfaat, coba dengarkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LC.